Oke, hari ini kita akan lanjutkan ya materinya. Kita akan ke k-nearest neighbor untuk permasalahan regresi di sini ya. Permasalahan regresi itu apa? Jadi kalau diingat lagi di pertemuan tentang model evaluasi ya dan validasi, di sana ada permasalahan regresi dan klasifikasi. Kalau klasifikasi berarti kita akan punya outputnya adalah discrete dan berupa label, ya dan tidak. Waktu itu pernah dicontohkan gambar dog, horse, atau cat ya. Tetapi kalau untuk regresi berarti output yang kita harapkan itu berupa numerical values atau continue gitu ya di sini. Jadi bukan lagi berupa categorical. Untuk variabel yang ingin kita prediksi yaitu output atau targetnya ya, ini sering kita sebut sebagai response variable ya di sini. Contohnya kalau kita ingin memprediksi race time ya dari Boston Marathon, berarti input yang kita butuhkan misalkan dari jumlah jam dari setiap orang itu menghabiskan waktunya untuk berlatih ya di setiap minggunya ya. Contoh kedua, misalkan kita punya ukuran rumah ya, misalkan ukuran rumahnya 7 kali 7 meter gitu ya. Dan di sana yang ingin kita prediksi adalah sales price-nya atau harga jualnya ya. Dan harga jual dan race time ini kita sebut sebagai response variable ya. Dan ini dua contoh ini termasuk ke permasalahan regresi karena nantinya race time dan sale price itu berupa bilangan kontinu. Kalau KNN untuk regresi gimana? Sebenarnya sama ketika kita menggunakan KNN untuk permasalahan klasifikasi ya. Kalau nanti teman-teman cek di video sebelumnya di sana untuk klasifikasi kan berarti kita akan mencari k-nearest neighbor-nya ya, atau tetangga terdekatnya sejumlah k ya. K-nya bisa kita ganti-ganti, misalkan k-nya 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu. Dan di sana kita voting ya. Jadi dari misalkan kelasnya ya dan tidak, berarti kita akan voting. Kalau kelas ya-nya dari k tetangga terdekatnya itu lebih banyak daripada tidaknya, berarti nanti kelasnya adalah ya. Di sini untuk regresi juga sama, berarti kita akan cari ya k tetangga terdekatnya. Kemudian karena di sini permasalahannya adalah regresi ya, berarti kan value-nya bukan lagi ya dan tidak gitu, dimana outputnya berupa bilangan kontinu. Berarti dari k tetangga terdekat itu masing-masing outputnya kita akan average-kan atau dirata-ratakan gitu ya. Cara rata-ratanya gimana? Ya bisa pakai yang uniform. Uniform berarti kayak kita merata-ratakan value biasa gitu ya, atau dengan weighted strategy. Nanti akan kita bahas juga. Nah, ini contohnya. Misalkan permasalahan regresi berarti kita akan punya output itu berupa bilangan numerik ya, atau kontinu. Berarti di sini kita punya misalkan data sintetik ya. Y-nya ini adalah targetnya, X-nya itu adalah atributnya atau inputnya ya. Berarti kita akan memprediksi nilai Y ini berdasarkan nilai X-nya di sini. Dan kalau kita lihat ya sebaran datanya seperti ini karena sintetik data itu berarti data yang kita buat sendiri ya, dimana X-nya itu random, kemudian Y-nya adalah sin X ya. Ini salah satu contoh kalau kita membuat data sintetis ya. Tapi lebih bagus lagi sebenarnya kalau kita punya data aktual di sini ya. Nah, karena di sini targetnya adalah sin X, kita bisa lihat sebarannya ya, ini mendekati grafik sin ya. Nah, dari sini, kalau tadi kan data ini adalah kita sebutnya sebagai data training ya. Ini data training di mana data training ini seharusnya kita sudah tahu targetnya ya, atau value dari Y-nya itu berapa. Dan misalkan dari data training tadi, kita punya lagi data yang baru ya, di mana di sini kita sebut dengan X new. Dan X new ini kita tahu X-nya berapa gitu ya. Tetapi kita nggak tahu Y-nya di sini berapa ya, sehingga di sini masih tanda tanya. Nah, tugas kita adalah memprediksi nilai Y-nya ini ya. Dengan asumsi kita nggak tahu tadi ya fungsi Y-nya apa gitu. Sehingga kita misalkan akan gunakan metode KNN untuk regresi di sini. Contohnya ini adalah langkah-langkah ketika kita menggunakan algoritma KNN ya. Jadi data yang kita nggak tahu Y-nya ini, kita sebut dengan data test ya. Yang tadi ini yang kita sudah tahu X dan Y-nya, ini kita sebut sebagai data train ya. Nah, sehingga algoritmanya, berarti di sini, dari setiap X new ya, berarti setiap X new itu adalah, misal yang kita hitung sekarang adalah data pertama ya. Kita akan cari k-nearest neighbor-nya. Kita akan cari tetangga terdekatnya di sini ya. Kita tahu terdekatnya gimana? Kita bisa pakai yang namanya, kalau sebelumnya itu ada Euclidean ya, distance,
Atau yang kedua, ya ini yang sering digunakan, Manhattan ya, Manhattan distance gitu. Nanti untuk rumusnya silakan dicek sendiri di pertemuan sebelumnya ya. Dengan kedua ini gitu, berarti kita akan hitung dari yang kita tahu kan X-nya ya, atributnya. Berarti kita akan hitung ke data pertama, nanti jaraknya berapa gitu ya, antara X dan X. Contohnya, saya contohkan menggunakan Euclidean distance ya di sini, berarti D untuk X-nya yang pertama ya. Kita akan hitung misal ke data pertama dulu. Berarti di sini akar ya, atributnya XU yang pertama berarti 0,0019 dikurangi dengan atribut data pertama ya, 0,0082 ya, kuadrat gitu. Ini adalah jarak antara data tes XU yang pertama dengan data train data yang pertama ya. Karena di sini hanya ada satu atribut, berarti menghitung jaraknya ya hanya seperti ini gitu ya. Nah, ini dihitung untuk XU pertama ke data yang pertama, terus dihitung juga ke kedua ya, ketiga, sampai ke data terakhir gitu. Nah, dari sini, karena kita akan cari tetangga terdekatnya ya, berarti dari D-nya ini, distance-nya ya, kita akan sorting ya. Sort secara ascending, berarti dari kecil ke besar berdasarkan jaraknya ya. Nah, kemudian kita ambil, misalkan K-nya, kita pakainya 5 ya, berarti kita akan ambil 5 tetangga terdekat, yaitu yang memiliki distance paling kecil ya. Contohnya, ketika kita hitung, kita dapat data-data ini yang paling dekat ke X-new yang pertama. Nah, untuk menghitung yang kedua gimana? Ya sama, nanti yang ini kita akan hitung ke data pertama, kedua, ketiga, sampai data train terakhir gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita sudah dapat ya, ini berarti ini untuk X-nya, ini Y-nya dari data train yang paling dekat ke X-nya yang pertama, yaitu atributnya 0,0019 ya. Terus, dari sini, yang pertama kita lakukan adalah kita ingin tahu ya targetnya menggunakan uniform average. Karena yang digunakan uniform average berarti, ya udah yang Y-nya ini kita jumlahkan ya. Jadinya seperti ini. Dibagi dengan 5. 5 dapat dari mana? Ya karena kita ambil K-nya adalah 5. Dan kita dapatkan Y yang ini adalah 0,2821. Ya, berarti di sini isinya 0,2821. Gitu. Itu untuk data yang pertama. Data kedua sampai data terakhir silakan nanti dicoba ya. Ini contohnya kalau misal XU-nya ya, kita tambahkan sampai 500 ya. Dan kita dapatkan hasil prediksinya seperti ini, di mana yang lingkaran ini ya, lingkaran-lingkaran ini ya adalah data aktualnya ya. Dan yang garis ini adalah prediksinya ya. Taunya udah bagus atau enggak gimana? Ya ini kan secara kasat mata seperti itu ya. Kita bisa bilang ini lumayan gitu. Tetapi untuk tahu ini bagus atau enggaknya ya bisa dihitung misal R-square-nya atau HP-nya gitu ya. Atau pakai matriks yang lain. Nah, kemudian ini kalau kita tadi kan pakainya adalah uniform average ya. Jadi untuk menentukan targetnya ya udah kita rata-ratakan dari tetangga terdekatnya itu ya. Sekarang kalau kita pakai weighted average gimana ya? Ini hasilnya gitu. Dan di sini terlihat lebih bagus ya daripada yang tadi menggunakan uniform average. Tentunya ini harus dihitung menggunakan matriks performance yang tadi ya. Entah bisa pakai R-square atau MAP atau yang lainnya gitu ya. Kalau secara kasat mata ini kan pengukurannya subjektif, tapi kita perlu pengukuran yang pastinya di sini ya. Nah, ini cara perhitungan kalau kita menggunakan weighted average ya. Rumusnya seperti ini gitu. Ya, berarti kita punya weight-nya ya. Weight-nya kali Y-nya. Y-nya berarti yang ini gitu. Kemudian dibagi dengan jumlah W-nya atau weight-nya. Cara mencari W gimana? Caranya seperti ini ya. Karena ini menggunakan equivalent distance. Berarti misalkan kita ingin hitung weight yang untuk data pertama ya. Jadi tadi kan kita sudah cari ya untuk X-new pertama, di mana nilai X-nya itu adalah 0,0019 ya. Kalau menggunakan uniform tadi kan dapatnya segini ya Y-nya. Sekarang kalau pakai weighted average gimana? Langkah-langkahnya sebenarnya sama ya. Pertama kita kan harus hitung dari yang data X-new pertama ini, kita hitung distance-nya ya ke semua data train-nya. Kemudian kita ambil 5 terdekat ya. Yang ini. Terus selanjutnya bedanya adalah di cara menentukan outputnya ini ya. Berarti misalkan kita ingin tahu ya, berarti W yang pertama itu adalah data pertama, W1 ya. W1 berarti kita akan hitung 1 per akar ya.
karena menggunakan Euclidean distance ya berarti sama caranya. 0,0019 dikurangi dengan 0,0082 ya. Ini dikuadratkan. Kemudian di sini ada penambahan epsilon ya. Epsilon itu adalah bilangan kecil ya. Misalkan di setnya adalah 10 pangkat minus 6. Untuk apa? Untuk menghindari pembagian dengan 0 ya. Kalau ini dekat banget gitu ya, datanya sama, berarti kan bisa jadi xi dikurangi x new ini adalah 0 ya, sehingga 1/0 nanti bisa error, sehingga kita tambahkan di sini. Tapi yang saya contohkan di tabel ini tidak ada penambahan epsilon ya, jadi rumusnya hanya seperti ini, dan kita dapatkan untuk ini sama dengan 1588211 ya. Kemudian 12,1083 ini dapat dari mana? Berarti ini itu adalah perkalian antara W1 dan kali Y1 ya. Berarti 158,8211 dikali dengan 0,0762 ya. Hasilnya 12,10. Nah, ini dihitung sampai, karena tadi kita tentukan adalah K-nya sama dengan 5 ya. Berarti tetangga terdekatnya kan 5. Berarti masing-masing ini kita hitung WI-nya, bobotnya ya. Terus Y-nya juga dihitung semuanya. Kemudian ini kita jumlahkan ya. Bobotnya ini kita sum, dapatnya ini ya. WI kali Y-nya juga kita sum, dapatnya ini gitu. Sehingga kita bisa dapatkan Y-nya ya di sini. Sama dengan WI kali Y-nya adalah 13,82 dikurangi dengan bobotnya ya. Jumlah bobotnya adalah 179,93. Kita akan dapatkan Y-nya segini ya. Jadi ini memang sangat berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kita dapatnya 0,2821 ya. Kalau yang sekarang, yang pakai weighted average, kita dapatnya 0,0768. Ini kalau pakai weighted average. Nah, nanti teman-teman bisa coba ya untuk yang ini ya. Ini dari data pertama sampai data keempat, itu hasilnya berapa ya? Yang pertama pakai uniform average berapa, kalau pakai weighted average berapa, kemudian nanti bisa dilihat ya, yang paling bagus itu pakai apa gitu ya. Itu, nah,